Setelah Wang Lin berniat untuk secara tenang meninggalkan negara Suyu baru, terutama keluarga kecil dan Niu, ia pun memilih untuk sejenak memandangi toko pandai besi dan Niu dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju wilayah negara jauh. Tetapi sebelum beranjak pergi, ia pun meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam tubuh istri dan Niu. Dengan energi spiritual itu bermanfaat untuk menjamin keselamatan dirinya dan jabang bayi yang dikandungnya. Sebelum pada akhirnya, ia pun tanpa basa-basi memutuskan untuk bergegas OTW pergi menuju ke wilayah negara jauh. Pergi ke wilayah negara jauh, Wang Lin pun melewati susunan perpindahan kuno satu demi satu. Dengan pada saat ini, ia pun berada di sebuah wilayah tanah asing yang diselimuti awan putih membumbung tinggi di langit, diikuti guyuran hujan deras yang tanpa henti terus-menerus turun dari langit. Tetapi di bawah guyuran hujan deras ini, Wang Lin pun tak menggunakan teknik kemampuannya sedikit pun untuk mengatasinya, melainkan ia membentuk sebuah payung daun dari banyak dedaunan pohon di dekatnya yang ditujukannya sebagai pelindung dirinya dari guyuran hujan deras itu. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk terus berjalan di wilayah asing ini menggunakan payung daunnya itu. Dengan setelah beberapa saat melakukan perjalanannya ini, Wang Lin pun tiba-tiba melihat sebuah kuil tua di arah nun jauh di depannya. Di balik penampilan kunonya yang tampak tak terawat, ditandai kondisi pintu maupun sekujur dinding bangunannya yang telah usang, menyebabkan Wang Lin pun yang tampak merasa kepo akan kuil ini bergegas untuk masuk ke dalamnya, bertujuan untuk mengunboxing isi di dalamnya. Dengan setelah sejenak melakukan pemeriksaan keponya ini, menemukan tak ada yang istimewa di dalam kuil itu, terutama tak ada patung dewa di dalamnya, melainkan hanya berisikan tempat persembahan saja yang diselimuti banyak dupa. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk keluar dari dalam kuil, berdiri di depan pintu kuil, sembari menikmati pemandangan hujan yang terus-menerus turun dari langit. Tapi setelah waktu yang cukup lama, Wang Lin menunjukkan mode santuinya memandangi hujan ini. Teriakan keras pun tanpa diduga tiba-tiba datang dari arah kejauhan di depannya. Diikuti dengan kemunculan beberapa sosok pria bertubuh besar mengenakan jubah hitam yang dari kelihatannya berniat untuk meneduh di TKP kuil tua yang ditempati Wang Lin. Saat ketika melihat sosok Wang Lin berdiri di depan pintu kuil, pandangan mereka pun semuanya melesat ke arahnya. Sebelum kemudian memutuskan untuk berjalan memasuki TKP dalam kuil, dengan ketika masing-masing dari mereka melewati Wang Lin, salah satu dari mereka pun tiba-tiba menunjukkan sifat bang jagonya dengan berniat untuk mencoba menyenggol Wang Lin. Tetapi hal itu pun segera dihentikan oleh salah satu temannya yang langsung menariknya masuk ke dalam kuil. Saat setelah memasuki TKP dalam kuil, mereka pun segera menunjukkan mode berteduhnya dengan menyalakan api unggun dan mulai mengobrol dengan suara kerasnya satu sama lain, sembari pandangan layas mereka sesekali menatap ke arah Wang Lin. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya tanpa merasa tak nyaman, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompok pria bertubuh besar itu, OTW menuju ke TKP hutan yang ada di arah kejauhan di depannya. Namun tepat ketika Wang Lin baru saja melangkahkan kakinya, seorang pria berambut panjang mengenakan jubah putih pun tiba-tiba berjalan ke arah kuil tua. Dengan ketika sosoknya berpapasan melewati Wang Lin, beliau pun sontak tersentak menghentikan langkah kakinya mengetahui Wang Lin ternyata seorang kultivator, sehingga membuatnya pun sontak menunjukkan sikap ramah tamannya dengan memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Moji, sembari bari melontarkan pertanyaannya pada Wang Lin mengenai siapakah gerangan dirinya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran dengan tak menyangka pria berjubah putih itu dapat mengetahui tentang identitasnya, padahal dari pengamatannya beliau merupakan seorang manusia panah, sehingga ini pun lantas membuatnya hanya bisa menunjukkan kewaspadaan terhadapnya sebelum kemudian memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang pemuda luntang-lantung dari sebuah pegunungan dan juga mencoba menyamarkan identitasnya dengan memberitahukan padanya bahwa dirinya bernama Daniu. Menyebabkan pria berjubah putih itu pun yang mendengarnya hanya bisa memandang Wang Lin di balik tawa kocaknya dan kemudian mengajaknya mencari tempat berteduh untuk duduk berbicara secara empat mata dengannya di bawah guyuran hujan yang terus-menerus jatuh dari langit. Saat ini pun membuat Wang Lin hanya bisa mengikuti ajakan dari pria berjubah putih bernama Moji itu dengan duduk bersila di tanah sembari meminum kendi anggur yang dimunculkan di tangannya. Sebelum kemudian Moji pun membuka topik pembicaraan dengan mengungkapkan basa-basi bacritnya mengenai kultivasi Wang Lin yang menurutnya mengejutkannya, sehingga membuatnya pun dapat menebak kemungkinan besar tak lama lagi ia dipastikan akan sepenuhnya mendapatkan domainnya. Dengar ini Wang Lin pun sontak terheran-heran dengan tak menyangka pria Moji ini ternyata dapat mengetahui tentang perdomenan yang dimilikinya, tetapi ia pun segera membuang semua rasa heran yang ditunjukkannya ini dengan hanya tertawa dan mencoba untuk tak menanggapi lebih jauh mengenai topik pembicaraan tentang domain yang disebutkan Moji itu. Sebelum kemudian ia pun menoleh ke arah TKP luar kuil di balik suara hujan dan gemuruh petir yang kali ini terpampang di langit malam.
Saat ketika melihat fenomena ini, ia pun spontan teringat akan domain kehidupan dan kematiannya yang mengakibatkannya pun tiba-tiba memikirkan apa itu sebenarnya hidup dan mati. Tetapi ia pun yang tak mau pusing tujuh keliling terus memikirkan hal ini, perlahan mengalihkan tatapannya ke arah Moji dan mencoba menanyakan padanya mengenai gerangan apakah itu sebenarnya kehidupan. Saat Moji pun yang mendengarnya spontan terdiam sejenak dengan tampak merasa kebingungan atas pertanyaan Wang Lin itu, sebelum kemudian ia pun menunjuk ke arah api unggun di depannya dan secara membagongkannya memberitahukan pada Wang Lin bahwa api itu adalah kehidupan, dikarenakan hal ini didasari atas sering sekali dirinya mendengar beberapa manusia panah menyebutkan api hidup, sehingga hal ini pun membuatnya berpikir bahwa api itu adalah kehidupan. Setelah Wang Lin mendengar arti sebenarnya kehidupan dari Moji, Wang Lin pun tanpa sedikit mendapatkan kejelasan mengenai makna sebenarnya kehidupan. Tapi ia pun masih belum sepenuhnya dapat memahaminya, sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa menunjukkan mode diamnya. Dengan setelah sejenak menunjukkan mode diamnya ini, ia pun menanyakan hal lain pada Moji mengenai gerangan apakah itu kematian. Saat Moji pun lagi-lagi menunjukkan kebingungannya ketika mendengar pertanyaan Wang Lin itu seperti halnya pertanyaan sebelumnya, dan beberapa saat kembali sadar seperti sedia kala untuk melihat sekelilingnya. Saat ketika kembali sadar, beliau pun melontarkan permohonan maafnya pada Wang Lin atas kepikunan yang kali ini dialaminya, mengingat kepikunannya ini disebabkan sejak dirinya berhasil mendapatkan domainnya. Sebelum kemudian ia pun memberitahukan pada Wang Lin mengenai kematian itu yang menurutnya jiwa yang telah mati meninggalkan raganya, atau juga bisa dikatakan orang yang telah mau meninggalkan tubuhnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan merasakan ketremoran di tubuhnya atas ungkapan makna kematian yang disebutkan Moji itu, mengingat ia tak menyangka makna kematian itu terkesan sangat mendalam dan juga bisa dikatakan sangatlah mengerikan, sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa terdiam sejenak di balik mode merenungnya. Namun ketika Wang Lin masih larut dalam mode merenungnya ini, Moji pun yang sebelumnya terus menunjukkan kepikunan membagongkannya ini, kali ini tiba-tiba menunjukkan mode berwibawanya saat dia tiba-tiba menuju ke arah langit malam yang kali ini dipenuhi guyuran hujan terus-menerus berjatuhan, dan memberikan beberapa contoh pada Wang Lin mengenai kehidupan dan kematian itu seperti halnya ibaratkan air hujan, yang mana jikalau hujan turun dari langit membasahi seluruh muka bumi, maka seluruh makhluk hidup ataukah tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya akan terus-menerus tumbuh dan terjaga, yang membuat keberlangsungan kehidupan di dunia penuh tipu-tipu ini pun terus bermetamorfosa. Tapi sebaliknya, jika air hujan itu tak sedikit pun turun dari langit sampai bahkan menyentuh waktu yang tak bisa ditentukan, maka seluruh penghuni di dalamnya akan mengalami kerugian yang sangatlah besar, sehingga itulah yang akan memicu adanya kematian. Sontak saja mendengar penjelasan ini, Wang Lin pun spontan tersentuh hatinya di balik mode hormat yang kali ini segera ditunjukkannya ke arah Moji. Saat ia tak menyangka pria berjubah putih ini ternyata seorang suhu bukan kaleng-kaleng yang memiliki wawasan luas tentang gerangan sebenarnya kehidupan dan kematian itu yang notabene merupakan domainnya. Sehingga membuatnya pun kali ini berniat menggali berbagai pemahaman lain padanya dengan mencoba melontarkan beberapa pertanyaan lain. Tetapi tepat ketika Wang Lin hendak melontarkan pertanyaannya itu, Moji pun tiba-tiba melesat secepat jurik meninggalkan TKP-nya. Dengan ketika ia muncul di arah kejauhan beribu kilometer meninggalkan Wang Lin, ia pun melontarkan suaranya yang langsung terdengar di telinga Wang Lin dengan mengatakan bahwa mengerti atau tidak mengenai penjelasan kehidupan dan kematian yang diberitahukan sebelumnya, itu pun tergantung dari batas kemampuannya sendiri. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya hanya bisa menunjukkan senyum santuinya sembari pandangan matanya menatap ke arah guyuran hujan yang turun dari langit, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melesat pergi menglanjutkan perjalanannya dalam mode terbangnya OTW menuju ke wilayah negara jauh. OTW pergi menuju ke wilayah negara jauh, Wang Lin pun terus meningkatkan kecepatan penerbangannya itu dalam mode kilatnya. Dengan kali ini ia berhasil menyentuh setengah perjalanan dari TKP wilayah negara jauh. Namun di tengah perjalanan Wang Lin masih melakukan mode penerbangannya ini. Ia pun tiba-tiba merasakan sesuatu terlintas di benaknya berupa pemahaman tentang domain kehidupan dan kematiannya, yang membuatnya pun kali ini berhasil menangkap sedikit kebenaran di balik domainnya itu, sehingga hal ini pun bisa dikatakan sangatlah menguntungkannya, sebab pada awalnya ia membutuhkan 1 tahun lagi untuk mengelola domainnya itu agar dirinya mencapai ranah kultivasi transformasi jiwa. Namun dikarenakan pemahaman tentang domainnya itu sepenuhnya kali ini berhasil didapatkannya, maka 1 tahun waktu yang dibutuhkannya itu pun telah sepenuhnya dihapuskan. Sehingga bisa dikatakan pada saat ini jika Wang Lin ingin melakukan penerobosan ranah kultivasi transformasi jiwa itu,
Kemungkinan besar ia 100% akan berhasil mencapainya, tetapi merasa tempat ini bukanlah TKP yang cocok baginya untuk melakukan penerobosan kultivasinya itu, Wang Lin pun memilih untuk mempending sementara ritual penerobosannya itu, sebab ia ingin sepenuhnya melakukan penerobosan kultivasinya itu di wilayah negara Zhao, sehingga membuat Wang Lin pun tanpa basa-basi memutuskan untuk segera meningkatkan kecepatan penerbangannya. Singkat cerita, setelah cukup lama Wang Lin melakukan mode penerbangannya ini, ia pun akhirnya tiba di TKP barisan perpindahan kuno. Dengan ketika sampai di sana, Wang Lin pun tanpa basa-basi segera memasuki barisan perpindahan kuno itu untuk secara langsung melakukan teleportasi menuju ke wilayah negara Zhao, yang membuat sosoknya pun kali ini akhirnya menghilang. Saat setelah sebulan kemudian Wang Lin melakukan mode perpindahannya ini, gelombang energi spiritual pun tiba-tiba melonjak di sebuah lembah di tepi wilayah negara Zhao. Saat ketika gelombang energi spiritual itu menghilang, seorang pemuda pun tanpa diduga tiba-tiba muncul di sana. Dengan itu ternyata siapa lagi kalau bukan Wang Lin yang kali ini pada akhirnya sampai di wilayah negara Zhao. Tiba di wilayah negara Zhao, Wang Lin pun mencoba memandangi hamparan wilayah ini sejenak dan spontan tiba-tiba merasakan lonjakan dejavu masa lalunya mengenai wilayah ini, yang bahkan dengan akal ilahinya, ia pun dapat secara mudah melihat semua situasi yang terjadi di dalamnya. Saat ia dapat melihat para praktisi negara Zhao telah sangat melemah, terutama kematian beberapa praktisi OP di dalamnya. Dengan dalam beberapa dekade terakhir ini, semua pintu sekte di dalamnya pun tertutup rapat, sehingga ini pun lantas menjadi pukulan besar bagi negara Zhao. Dan di antara para praktisi negara Zhao, rumor julid tentang kebrutalan sosok Wang Lin pun masih menyebar bahkan sampai sekarang. Dengan ketika semua praktisi itu mendengar rumor ceritakan sosok brutal Wang Lin ini, mereka pun spontan akan mengalami rasa takut tiada tara di benak mereka. Oleh sebab itu, setelah mengamati semua situasi di dalam wilayah negara Zhao ini, Wang Lin pun memutuskan untuk melesat terbang menuju TKP bekas sekte Heng Yu berada, yang kali ini telah berubah menjadi rumah bagi sekte bernama Suandao, bertujuan untuk memasuki dunia kultivasi di sana guna mencapai ranah kultivasi transformasi jiwa. Dengan ketika sampai di sekte Suandao itu, sosok Wang Lin pun pada akhirnya muncul di atas langit tepat di TKP sekte itu, bersiap untuk memasukinya.